kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir semester, yaitu Studio Desain Tier 4 dengan perancangan redesain kantor pos pusat dan pasar, di mana saya sendiri yaitu Gastara Iska Urya Saputra dengan NIM 18904214064 kelas BCA. Baik, pada perancangan kali ini yang pertama adalah lokasi perancangan, di mana kantor pos pusat Bali terletak di Jalan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali. Dilihat dari lokasi site, kantor pos ini berada pada titik pusat kantor Denpasar, yang dimana akses menuju site tidak terdapat halangan, serta bentukan dari bangunan kantor pos nampak hingga ke jalan, sehingga ini juga menjadi acuan penting dalam proses perancangan. Lalu ada batasan wilayah. Adapun batasan-batasan dari kantor pos yaitu: pertama, batas utara merupakan kantor pemerintahan. Lalu batas selatan terdapat 3 gedung ruko dan 1 pusat edukasi, dan batas barat merupakan gedung ruko. Lalu ada batas timur merupakan jalan dan lapangan puputan Renon. Untuk trafik dan kebisingan, tingkat kebisingan pada lokasi kantor pos pusat Denpasar relatif tinggi, karena lokasi tersebut dikelilingi oleh jalan utama dan tempat usaha seperti toko-toko dan berbagai fasilitas publik. Lalu selanjutnya ada analisis site. Yang pertama, untuk bentuk site, seperti yang terlihat, kantor pos pusat Denpasar memiliki bentuk site seperti persegi panjang. Untuk kelayakan bangunan sendiri, berdasarkan hasil observasi dan hasil analisa bangunan kantor pos pusat, saat ini masih tergolong layak, namun tetap memiliki berbagai masalah baik teknis maupun non-teknis. Permasalahan teknis yang ada di antara lain, dinding bata pada eksterior yang sudah mengalami pelapukan, serta singes sudah mulai memudar. Kusen terdapat pada bangunan sudah mulai mengeropos. Adapun juga permasalahan non-teknis seperti sirkulasi ruangan yang tidak tertata membuat banyak user mengalami kebingungan. Hal ini dikarenakan tidak ada batasan ruang yang jelas antara satu ruang dengan ruang yang lain. Sedangkan untuk fungsi ruang sendiri, kondisi terkini dari ruangan yang ada di gedung kantor pos pusat sudah dimaksimalkan sesuai dengan fungsi ruang masing-masing. Namun ada beberapa ruang yang masih bisa dioptimalkan lagi dengan melakukan perbaikan pada komponen ruang seperti furniture hingga aksesoris yang mampu memaksimalkan fungsi dari tiap ruang. Selanjutnya ada sarana. Fasilitas bangunan atau sarana dari bangunan kantor pos pusat Bali sudah tersedia dengan baik, mulai dari lahan parkir publik maupun lahan parkir khusus karyawan sudah tertata dengan baik. Namun ada beberapa bentuk sarana yang masih belum tersedia, yaitu sarana khusus pengunjung berkebutuhan khusus, mulai dari akses jalan masuk menuju gedung, ruang tunggu hingga toilet khusus. Salah satu sarana yang tidak kalah penting yaitu ruangan laktasi atau ruangan khusus menyusui, di mana pada bangunan kantor pos ini sendiri belum ada untuk ruangan tersebut. Lalu untuk kondisi fisik interior sendiri, seperti terlihat pada foto, kondisi bangunan pada interior kantor pos Denpasar memiliki ruangan yang kurang tertata dan terorganisir. Terlihat dari furniture yang kurang tertata serta berkas-berkas yang berantakan membuat ruangan tersebut terkesan kotor dan tidak nyaman, sehingga dapat menghambat produktivitas dan kinerja dari sivitasnya. Buruknya sirkulasi ruangan juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari sivitas dan aktivitas. Dengan menganalisa aset tersebut, maka bisa disimpulkan dan perancang bisa menemukan beberapa kekurangan dan apa yang harus dilakukan untuk meredesain kantor pos sendiri, di mana perancang telah menemukan tema dan konsep yang sesuai pada perancangan kali ini, yaitu untuk perancang sendiri mengambil dengan tema open plan natural, di mana tema natural adalah sebuah tema interior yang mengaplikasikan material kayu natural yang dipadukan dengan elemen warna coklat atau putih yang bersih sehingga mampu menghadirkan nuansa natural yang kuat. Material kayu dapat diaplikasikan pada beragam elemen interior, mulai dari elemen plafon, panel dinding, plafon hingga furniture seperti meja, kursi, lemari. Bentuk-bentuk geometri yang simpel tanpa banyak ukiran dapat membuat kesan ruang yang lapang. Penataan interior untuk yang bernuansa natural selalu identik dengan warna hijau yang menjadi representasi alam. Namun, tak harus hijau. Warna coklat yang identik dengan material kayu juga mampu menghadirkan nuansa natural, terlebih lagi jika permukaan kayu diberi finishing varnish atau melamik. Sedangkan untuk konsep sendiri yaitu open plan atau lantai terbuka dan multifungsi, biasa juga disebut open dan multifunction floor, dapat diartikan sebagai penataan interior yang saling terbuka antara ruangan satu dengan lainnya untuk mendapatkan kesan luas dan segar. Segar dalam artian sirkulasi udara dalam ruangan dapat mengalir lancar tanpa terhalang dinding atau sekat pemisah. Konsep ini banyak diadaptasi oleh hunian dan kantor kontemporer juga minimalis. Rata-rata pemilik rumah, perancang desain interior, serta arsitek
arsitek mengadopsinya untuk menyiasati ruangan berukuran kecil. Konsep ini sesungguhnya sudah banyak digunakan oleh mereka yang menginginkan sebuah hunian atau kantor yang praktis tanpa harus dibatasi banyak sekat. Dengan begitu, konsep open plan mampu memberi kesan luas sekaligus menjadi opsi terbaik untuk mendapatkan utilitas ruang tanpa mengorbankan estetika keindahan. Konsep ini sangat tepat untuk diterapkan suasana lebih rileks. Selain memberikan dimensi positif, serupa akses komunikasi yang lebih baik antar sama penghuni, keunggulan lain dari open plan adalah sirkulasi udara serta memudahkan mengubah tata letak barang-barang. Lalu berikut adalah denah eksisten lantai 1 ataupun denah yang belum diredesain. Yang pertama, ada ruang untuk dari pintu masuk langsung menuju ruang pelayanan, lalu ada ruang packing, ruang CCTV, ruang loket, ada toilet pengunjung 2 buah, lalu ada gudang, toilet staff, ruang staff, dan gudang. Dan ini adalah tangga untuk menuju ke lantai 2. Untuk di lantai 2 sendiri, yaitu terdapat ruang meeting dan ruang direktorat. Lalu ini untuk denah yang setelah diredesain, di mana pada area pintu masuk di sebelah sini terdapat waiting area, dan ini ada customer service yang langsung bisa tembus menuju ke arah gudang untuk menyimpan barang-barang dari pengunjung. Lalu ada packing area, lalu ada ATM service, lalu ada minimarket dan mini cafe, lalu ada laktasi, ada playground area, toilet difabel, toilet pengunjung pria, toilet pengunjung wanita, dan wastafel. Lalu di sini ada tangga untuk menuju ke lantai 2. Di mana lantai 2 sendiri di lantai 2 sendiri hanya untuk khusus para staff dan serta direktur yang bisa mengakses ke lantai 2. Di mana setelah naik ke lantai 2 langsung terdapat untuk ruang direktur. Lalu di sebelah ada ruang meeting, lalu ada pantry dan dining area, toilet pria dan wanita untuk staff, dan ada workspace untuk para pekerja atau staff. Berikut adalah kelengkapan gambar, di mana ini potongan A dan B, potongan C dan D, detail ruang dari meeting room, detail ruang dari ruang direktur, rencana lantai 1, rencana lantai 2, rencana dinding lantai 1, rencana dinding lantai 2, rencana kusen lantai 1, rencana kusen lantai 2, rencana furniture lantai 1, rencana furniture lantai 2, detail furniture dari furniture 39 yaitu amenities di ruang direktur serta buffet di ruang direktur. Lalu ini rencana aksesoris lantai 1, rencana aksesoris lantai 2, ini detail aksesoris lantai 1, terdapat detail aksesoris di ruang tunggu. Lalu ada detail aksesoris di lantai 2 yaitu seperti foyer untuk menyambut tamu-tamu penting yang ingin bertemu ke ruang direktur atau pada direktur. Lalu ada rencana MEP lantai 1, rencana MEP lantai 2, rencana CCTV lantai 1, rencana CCTV lantai 2, rencana pemadam lantai 1, rencana pemadam lantai 2. Baik, selanjutnya pengaplikasian tema konsep pada perancangan. Di sini sudah terlihat 3D dari kantor pos itu sendiri, di mana untuk pengaplikasian tema konsep pada fasad tidak jauh berbeda dengan fasad sebelum diredesain. Hanya saja saya melakukan perubahan di bagian jendela pada sebelah kanan, di mana jendela menggunakan pivot. Jendela menggunakan pivot dan bermaterialkan kayu jati berwarna coklat natural. Lalu untuk elemen interior nantinya mungkin banyak persamaan di material yang digunakan, yaitu menggunakan material kayu jati dengan finishing natural berwarna coklat dengan ton warna yang sama. Jadi mungkin saya tidak banyak menjelaskan pada area elemen interior nantinya karena material yang digunakan sendiri
relatif menggunakan material yang sama. Baik, langsung saja ke area yang pertama, yaitu pada area customer service dan area tunggu. Dimana untuk lantai sendiri menggunakan lantai granit berwarna putih, bercorak bercak-bercak berwarna hitam. Untuk meja di area customer sendiri, itu untuk top table-nya menggunakan marble berwarna putih, sedangkan untuk base-nya dan elemen-elemen lainnya menggunakan material kayu berwarna coklat dengan ton warna yang sama. Di sini terdapat meja customer service berjumlah 4 buah serta kursi untuk pengunjung berjumlah 4 buah. Di ruangan customer service sendiri juga diberi lampu-lampu hias berwarna orange. Dan di area tunggu sendiri juga terdapat kursi panjang atau bench bermaterialkan kayu jati berwarna coklat dengan berjumlah 8 buah. Dan untuk di bagian dinding di sini terdapat juga aksesoris, di mana di sini ada frame untuk memajang dari koleksi perangko-perangko yang mungkin klasik atau sudah tidak beredar lagi. Untuk permainan plafon di sini menggunakan drop ceiling. Di bagian tengahnya menggunakan multiplex berwarna coklat dan diberi hiasan lampu hias berwarna orange. Lalu selanjutnya ada ruang packing, masih sama menggunakan bermaterial yang sama pada dinding, hiasan dinding, elemen-elemen plafon, serta untuk lantainya menggunakan lantai parket. Lalu ada temp service, lalu ada mini cafe atau minimart, di mana jika pengunjung suntuk, jadi dapat mengunjungi kafe tersebut untuk memesan minuman atau makanan. Untuk desain sendiri sangat terbuka dan open plan, jadi pengunjung bisa melihat koneksi antara dengan ruangan satu dengan ruangan lainnya. Jadi tidak ada kebingungan untuk pengunjung mencari ruangan-ruangan mana saja yang akan mereka kunjungi. Lalu selanjutnya ada tempat playground atau tempat bermain anak. Jika ada pengunjung membawa anak, bisa anaknya dititipkan di sini atau untuk bermain di sini. Di mana elemen-elemennya masih sama menggunakan tonton warna dengan yang sama. Hanya saja untuk lantainya diberi sedikit leveling lebih tinggi, sekitar 10 cm. Dan untuk lantainya sendiri yaitu menggunakan rumput sintetis. Lalu selanjutnya ke area workspace. Sebelumnya di area tangga ini nantinya di dinding ini akan menggunakan batu alam berwarna krem dan diberi hiasan kayu jati dengan dipasang dengan ukuran berbeda-beda, dipasang acak, ada yang panjang, ada yang pendek, dan nanti di sampingnya sendiri akan diberi lampu LED berwarna kuning. Lalu selanjutnya untuk workspace. Di workspace sendiri juga sama, untuk elemen dinding, elemen plafonnya menggunakan ton warna yang sama, material yang sama. Di area workspace sendiri juga terdapat 6 buah meja serta elemen penunjangnya, ada kursi, komputer, dan lain-lain. Lalu lanjut ke area meeting. Di area meeting sendiri masih sama, menggunakan elemen dan ton warna yang sama. Lalu selanjutnya di area pantry atau dining room, di mana untuk para staff, direktur, dan lain-lain bisa menikmati istirahatnya di sini. Untuk area dinding ini juga terdapat hiasan kayu jati, di mana terdapat pot juga untuk sedikit vegetasi di dalam ruangan. Dan di sini di area sirkulasi di sini
Terdapat juga kursi tempat duduk untuk sekedar santai di dalam ruangan lantai 2. Jadi materialnya masih sama, yaitu di sini menggunakan konkrit dilapisi multiplex untuk dudukannya, dan juga terdapat pot konkrit berwarna putih dan diberi hiasan tanaman palem. Lalu ini untuk ruang direktur sendiri. Terdapat kursi untuk direktur, kursi untuk pengunjung atau staf yang akan bertemu dengan direktur, dan serta sofa. Dan di sebelah sini terdapat juga hiasan dinding, serta ini buffet untuk TV, di mana TV ini sendiri nantinya terkoneksi dengan CCTV di ruangan. Dan di sini ada lemari untuk direktur menyimpan berkas-berkas penting terkait dengan pekerjaannya. Lalu ini ada foyer, di mana di sini ada cermin. Nanti di sebelah belakang cermin terdapat lampu LED sehingga malam-malam bisa menyala dan bagus jika terlihat. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan 3D-nya, dan nanti akan dilanjutkan di animasi hingga terlihat jelasnya seperti apa. Baik, selanjutnya ini adalah 3D visualisasi di lantai 1. Lalu 3D visualisasi di lantai 2. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan Bapak Prana dan Pak Dion serta Kak Ode selama 1 semester ini, selama 6 bulan, dan atas perhatiannya dengan menyimak presentasi kali ini. Saya sampaikan terima kasih banyak dan selamat pagi.